Halo semuanya, pada kali ini kita akan belajar mengenai konsep aktiva. Nah, ada dua pengertian konsep aktiva, yaitu menurut APB dan menurut FASB. Nah, yang pertama, pengertian menurut APB, yaitu sumber-sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum termasuk beban tangguhan tertentu yang tidak berbentuk sumber ekonomi. Dan yang kedua, pengertian menurut FASB, yaitu aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Nah, selain itu, ada juga karakteristik aktiva. Nah, apa saja? Yang pertama, adanya manfaat di masa mendatang. Yang kedua, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas tertentu. Yang keempat, menunjukkan proses akuntansi. Yang kelima, berkaitan dengan dimensi waktu. Dan yang terakhir, ada berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Karakteristik aktiva yang pertama, memiliki manfaat di masa mendatang. Nah, cara manfaat ekonomi masuk ke perusahaan, yaitu dapat digunakan sendiri maupun dengan aktiva lain. Kemudian dapat ditukarkan dengan aktiva lain, kemudian dapat digunakan untuk melunasi hutang, kemudian dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan. Kemudian, sumber ekonomi perusahaan. Sumber ekonomi produktif yang terdiri dari bahan baku, tanah, peralatan, hak guna bangunan, dan sebagainya. Setelah itu ada produk, baik yang siap dijual atau mesin dalam proses produksi. Kemudian ada uang, ada klaim untuk menerima uang, dan ada hak pemilikan pada perusahaan lain. Kemudian karakteristik yang kedua, diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Nah, suatu dapat dikatakan aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu hasil transaksi masa lalu. Nah, suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian keseluruhan pemakaiannya sesuai kebijakan perusahaan dalam rangka memperoleh laba. Nah, yang kedua ada konsep penilaian. Nah, penilaian aktiva dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Nah, konsep penilaian berkaitan dengan masalah penentuan makna yang ingin disampaikan pada pemakai laporan terhadap aktiva yang bersangkutan. Makna ekonomi yang akan disampaikan tersebut harus relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, konsep penilaian harus didasarkan pada nilai pertukaran atau konversi. Nah, yang ke A ada tujuan penilaian. Kuantifikasi aktiva dalam bentuk unit moneter merupakan proses penilaian yang merupakan bagian dari tujuan pelaporan keuangan. Adapun tujuan pengukuran atau penilaian aktiva adalah yang pertama sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba. Yang kedua, sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Kemudian yang ke B, ada dasar penilaian. Nah, penilaian aktiva berkaitan dengan penentuan nilai pertukaran dari aktiva tersebut. Nah, Hendrickson tahun 1982 menyebutkan bahwa ada dua jenis
nilai pertukaran yang dapat digunakan yaitu nilai keluaran atau output values dan nilai masukan atau input values. Nilai keluaran menunjukkan aliran dana kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan harga pertukaran output atau produk yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan nilai masukan menunjukkan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva yang akan digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Nah, selanjutnya ada nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau penghargaan lain atau non-kas yang diterima suatu unit usaha bila suatu aktiva atau potensi jasa akhirnya keluar dari unit usaha tersebut karena suatu pertukaran. Nah, aktiva yang menunjukkan nilai uang atau klaim untuk menerima uang tersebut harus dinyatakan dalam bentuk nilai sekarang. Apabila nilai tersebut tidak relevan, ada dasar lain yang dapat digunakan, yaitu A. Discounted future cash receipt or service potential. Discounted future cash receipt adalah nilai sekarang kas masa mendatang yang akan diterima perusahaan seandainya aktiva dijual. Dasar ini dapat digunakan apabila harapan penerimaan kas atau setaranya dapat ditaksir cukup pasti dan jangka waktu penerimaan cukup panjang, tetapi saat atau tanggal penerimaannya pasti. Konsep penilaian tersebut memerlukan adanya taksiran terhadap jumlah yang akan diterima, faktor diskonto, dan periode waktu penerimaan. Hubungan ketiga hal tersebut dapat dirumuskan sebagai P sama dengan U per 1 plus I pangkat N. Nah, P itu merupakan nilai sekarang atau present value dari aktiva. U artinya kas atau setaranya yang akan diterima. I adalah faktor diskonto, dan N periode penerimaan kas. Yang ke B ada harga keluaran sekarang. Apabila produk perusahaan umumnya dijual di pasar yang terorganisir, harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa mendatang. Dasar penilaian ini dapat digunakan untuk menilai surat berharga dan beberapa jenis persediaan. Nah, ada beberapa kelemahan yang melekat pada dasar penilaian ini, yaitu yang pertama, dasar penilaian tersebut hanya dapat diterapkan untuk aktiva yang pemiliknya dimaksudkan untuk dijual seperti persediaan, surat berharga, peralatan, dan tanah yang tidak memiliki manfaat lagi untuk kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, ada dasar penilaian. Nah, dasar penilaian ini merupakan pengganti harga jual masa mendatang sehingga relevansi pemakaiannya menimbulkan masalah. Yang ketiga, ada semua aktiva tidak dapat dinilai atau dasar harga jual sekarang, sehingga metode penilaian yang berbeda harus digunakan untuk menilai aktiva yang berbeda pula. Kemudian yang ke C ada nilai setara kas sekarang. Nilai setara kas sekarang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Nah, nilai ini dapat diukur dari kutipan harga pasar barang sejenis yang kondisinya sama. Kemudian yang ke D ada nilai likuidasi. Nilai likuidasi sama dengan harga jual sekarang atau nilai setara kas sekarang, dengan perbedaan bahwa nilai keluarannya diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Nilai setara kas sekarang menggunakan kegiatan perusahaan normal
dengan anggapan likuidasi dilakukan secara teratur. Selanjutnya, ada nilai masukan. Nah, nilai masukan terdiri dari yang pertama, cost historis. Nah, cost historis merupakan harga pertukaran barang dan jasa pada saat terjadinya. Apabila menyangkut aktiva non-moneter, harga pertukaran ditentukan oleh nilai wajar aktiva tersebut saat terjadi pertukaran. Kemudian yang ke B ada cost masukan terkini. Cost masukan terkini menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Kemudian yang ke C ada discount future cost. Merupakan dasar penilaian ini menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Kemudian yang ke D ada standar cost. Cost standar menunjukkan cost sekarang dalam kondisi perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi dan kapasitas produksi normal yang dimaksudkan untuk menghilangkan faktor inefisiensi. Yang ketiga ada pengakuan aktiva. Yang pertama pengertiannya. Pengakuan merupakan pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam struktur akuntansi atau sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil usaha perusahaan. Nah, kriteria pengukuran suatu pos. Kriteria pengakuan suatu pos. Definisinya, suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, ada keterukuran. Suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada relevansi. Informasi yang terdapat dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Dan yang keempat ada reliabilitas. Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan, dapat diuji kebenarannya, dan netral. Nah, selanjutnya ada kriteria kapitalisasi lease. Ada apa saja? Nah, yang pertama adanya transfer hak milik kepada pembeli atau lisi. Yang kedua, kontrak menyebutkan adanya hak boleh pilih atau membeli dengan syarat yang menguntungkan pembeli. Yang ketiga, jangka waktu leasing 75% atau lebih dari sisa taksiran umur ekonomi pada saat kontrak ditandatangani. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sama dengan 90% dari nilai pasar yang wajar dari aktiva yang disewa terhitung sejak kontrak dimulai. Kemudian ada kriteria oleh KAM. Yang pertama didasarkan pada hukum. Nah, pengakuan terhadap aktiva tergantung pada konsep legal. Yang kedua, pemakaian prinsip konservatif. Mensyaratkan perlunya mengantisipasi kerugian daripada keuntungan. Yang ketiga, ada makna ekonomi suatu transaksi. Apabila suatu transaksi telah terjadi, maka suatu pos dapat segera dicatat. Yang keempat, ada kemampuan mengukur nilai aktiva. Nah, jika akuntan tidak dapat mengukur nilai aktiva, maka aktiva tersebut tidak boleh dicatat. Kemudian adanya masalah-masalah khusus. Nah, apa saja masalah-masalah khusus tersebut? Yang pertama ada beban tangguhan.
Yang kedua, ada kapitalisasi bunga. Yang ketiga, ada pengeluaran kapital. Yang keempat, ada aktiva donasi. Dan yang terakhir, ada transaksi aktiva non-moneter. Nah, untuk yang pertama, kriteria beban tangguhan. Nah, apabila kos jasa yang dikeluarkan sifatnya sah dan wajar, maka kos tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai rugi, meskipun mungkin dapat menjadi biaya pada periode terjadinya. Kemudian yang kedua, apabila kos jasa memiliki manfaat di masa mendatang, maka dapat diperlakukan sebagai beban tangguhan. Dan yang ketiga, apabila terjadinya berulang-ulang, umumnya kos dapat dibebankan langsung sebagai biaya pada periode terjadinya, kecuali untuk persediaan barang dan biaya dibayar di muka. Kemudian masalah yang kedua ada kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga sering menjadi masalah dalam struktur akuntansi. Masalah ini muncul terutama bila perusahaan sedang membangun fasilitas fisik yang dibiayai dengan dana pinjaman dan jangka waktunya cukup lama. Nah, ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap bunga tersebut. Menurut Hendriksen, 1982. Yang pertama, ada bunga tidak dikapitalisasi. Alasan yang mendukung tidak adanya kapitalisasi bunga adalah bunga merupakan kos pendanaan dan bukan elemen kos. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari bunga tersebut dengan memilih alternatif pendanaan ekuitas atau pemegang saham. Yang ke B, ada bunga dikapitalisasi dan dimasukkan elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Nah, definisi kos menunjukkan seluruh pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa. Nah, bila fasilitas fisik tidak dibangun sendiri, maka jumlah yang dibayar pada kontraktor tersebut juga bagian untuk menutup bunga yang dibayar oleh kontraktor tersebut. Pembebanan bunga sebagai beban pendapatan pada tahun terjadinya justru akan menimbulkan distorsi laba. Kemudian yang ke C ada bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Nah, alasannya adalah bahwa bunga merupakan biaya pendanaan serta untuk menghindari distorsi laba yang dapat mengakibatkan kesan yang salah terhadap prestasi perusahaan. Nah, ada beberapa pedoman yang diatur oleh standar akuntansi, yaitu ada aktiva yang dapat dikapitalisasi, yaitu aktiva yang digunakan sendiri, dan aktiva untuk dijual sebagai unit yang berdiri sendiri. Kemudian ada juga aktiva tidak dapat dikapitalisasi, yaitu aktiva digunakan untuk pembangunan atau kegiatan menghasilkan pendapatan aktif. Aktiva belum digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan tidak sedang perbaikan. Dan ada periode kapitalisasi. Uang muka untuk konstruksi telah dibayar. Kegiatan konstruksi tetap berlangsung. Kos bunga telah terhimpun atau terjadi bersamaan dengan pembangunan konstruksi. Dan ada besarnya kapitalisasi. Bila tidak melebihi dana pinjaman, tarif yang digunakan adalah tingkat bunga pinjaman untuk konstruksi. Nah, bila melebihi dana pinjaman, maka tarif kapitalisasi untuk kelebihan dana yang tertanam adalah rata-rata tertimbang dari tingkat bunga sumber dana lainnya. Kemudian ada penyajian dan pengungkapan. Total bunga yang terjadi selama periode.
bagian dari total bunga yang dikapitalisasi. Total bunga yang dibebankan ke periode yang bersangkutan jika periode tersebut tidak ada bagian bunga yang dikapitalisasi. Kemudian masalah khusus yang selanjutnya yaitu pengeluaran kapital. Nah, pengertiannya merupakan pengorbanan sumber ekonomik yang berkaitan dengan objek, jasa, atau fasilitas fisik baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Nah, adapun aturan umumnya, untuk aktiva non-moneter yang baru diperoleh, suatu pengeluaran akan dikapitalisasi jika dimaksudkan untuk memperoleh aktiva sampai digunakan operasi. Kemudian, untuk aktiva yang telah dipakai, pengeluaran akan dikapitalisasi jika menambah kapitalisasi produksi aktiva, menambah umur ekonomi, dan menambah nilai aktiva. Kemudian, ada masalah khusus aktiva donasi. Nah, meskipun aktiva sumbangan diperoleh tanpa pengorbanan ekonomi, aktiva tetap dicatat sesuai nilai wajarnya atau nilai implisitnya karena pengakuan terhadap aktiva tidak didasarkan pada sumber diperolehnya tetapi didasarkan pada manfaat yang melekat pada aktiva tersebut. Nah, kemudian ada masalah transaksi aktiva non-moneter. Masalah lain timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas tetapi berbentuk aktiva non-moneter. Pada kasus demikian, ukuran yang umum digunakan untuk menentukan aktiva non-moneter tersebut adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya aktiva non-moneter tersebut dijual lebih dahulu secara tunai di pasar umum. Nah, apabila aktiva yang diterima adalah aktiva yang tidak sejenis, aktiva tersebut dinilai atas dasar nilai wajarnya. Sedang untuk aktiva yang sejenis, penilaian dapat dilakukan dengan jika ada unsur rugi dalam transaksi tersebut, maka nilai aktiva yang diterima adalah nilai wajar dari aktiva yang diserahkan ditambah sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Kemudian, jika ada unsur untung dalam transaksi tersebut, nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan ditambah sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Selanjutnya, jika ada untung dan diterima sejumlah kas, maka nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan dikurangi proporsi tertentu dari nilai buku aktiva yang dijual. Proporsi tersebut dihitung dengan kas yang diterima per kas yang diterima ditambah nilai wajar aktiva yang diterima dikali nilai buku aktiva yang dijual. Kemudian pembahasan yang kelima ada aktiva menurut IFRS. Nah, pengertiannya IFRS jelas mendefinisikan bahwa aktiva adalah sumber daya dan bukan ultimate aliran masuk di masa mendatang. Sumber daya ekonomi dapat berupa 1. Hak yang ditetapkan oleh kontrak, 2. Hak yang timbul dari kewajiban pihak lain, 3. Nilai sumbernya lain jika sumber daya tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dan yang keempat, beberapa aktiva, khususnya jasa yang langsung dikonsumsi saat diterima. Nah, di dalam aktiva menurut IFRS ini terdapat recognition, kemudian derecognition, kemudian ada pengukuran aktiva, kemudian adanya cost based, kemudian adanya current market price, dan adanya pengukuran dasar aliran kas. Nah, yang pertama ada recognition. Recognition ini merupakan konsep pengakuan.
Dalam kerangka konseptual, IASB mendefinisikan pengakuan adalah proses memasukkan di dalam neraca atau laporan laba rugi suatu item yang memenuhi definisi elemen dan memenuhi kriteria pengakuan yang dinyatakan dalam kerangka konseptual. Hal ini meliputi penggambaran item dalam bentuk kata dan jumlah moneter. Kemudian, dengan demikian, IASB telah merevisi kerangka konseptual sehingga konsep pengakuan harus meliputi kemungkinan atau probability, kemudian relevansi dan batasan cepat, kemudian ada faithful representation, dan meningkatkan karakteristik kualitas, variability, timeless, dan understandability. Kemudian ada derecognition. Itu merupakan konsekuensi derecognition, yaitu suatu entitas tidak akan mengakui lagi aktiva yang pernah diakui sebelumnya. Kemudian yang kedua, suatu entitas akan mengakui aktiva yang timbul dari interaksi derecognition. Kemudian laba atau rugi dapat timbul akibat derecognition. Kemudian ada pengukuran aktiva. Nah, pengukuran menurut IFRS adalah proses penentuan jumlah yang akan dimasukkan di dalam laporan keuangan. Kemudian ada cost based. Cost adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan atau nilai wajar, the fair value, yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat diperoleh atau dibangun. Kemudian ada current market price. Fair value atau nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aktiva pada transaksi yang adil antara partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Nah, pengukuran fair value menggunakan teknik nilai sekarang atau present value semua elemen di bawah ini. Yang pertama, taksiran aliran kas mendatang. Yang kedua, ekspektasi tentang kemungkinan variasi dalam jumlah dan waktu aliran kas. Dan yang ketiga, nilai sekarang dari uang yang digambarkan oleh tingkat risk-free aktiva keuangan yang mempunyai tanggal jatuh tempo. Yang keempat, ada faktor lain yang akan dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir ada pengukuran dasar aliran kas. Nah, estimasi aliran kas mendatang digunakan untuk 1. Impairment aktiva keuangan piutang list. Kemudian yang kedua, impairment aktiva non-keuangan. Kemudian yang ketiga, net realizable value persediaan. Yang keempat, ada deferred tax aktiva. Nah, pengukuran aliran kas digunakan jika 1. Cost atau current market price tidak memberikan informasi yang cukup relevan. Yang kedua, tidak ada cost atau penerimaan dari item yang akan diukur. Dan yang ketiga, ada current market price sangat sulit atau terlalu mahal untuk mendapatkannya. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai konsep aktiva. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.